Kembali di Anju Sore, pemirsa Puslap 4 Polri mengambil sejumlah sampel pasca kebakaran yang menghanguskan pasar Taman Puring, Jakarta Selatan. Olah TKP dilakukan untuk mengetahui penyebab kebakaran. Puslap 4 Polri telah melakukan olah tempat kejadian perkara pasca kebakaran yang menghanguskan lebih dari 500 kios di pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu siang. Petugas Puslap 4 Polri melakukan pengamatan dan melakukan penyisiran di sejumlah titik lokasi di area yang terbakar. Hal itu untuk memudahkan petugas Lab 4 Bareskrim Polri melakukan proses olah TKP dan pengambilan sejumlah sampel di lokasi kebakaran untuk mengetahui penyebab kebakaran. Nah, dari lokasi api pertama kebakaran tersebut, kita mengambil barang bukti. Itu nanti yang menjadi penyebab kebakarannya. Dah, mungkin. Apa saja yang diambil, Pak? Ada macam-macam. Ada barang, ada kabel-kabel, seperti itu. Ratan listrik yang bisa memungkinkan itu yang menjadi penyebab kebakaran. Kalau dari dugaan awal polisi lapor sendiri, apa nanti yang menjadi penyebab? Nah, apakah listrik? Untuk penyebab pastinya kita belum bisa memastikan karena harus dikonfirm dengan alat yang ada di lab. Sementara proses pengungkapan penyebab kebakaran, pihak Puslap 4 akan mengumumkannya dengan rentan waktu 1 minggu setelah olah TKP dilakukan. Dari Jakarta, Dilami Aulia dan Ari Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana gugatan perdata Paiman Raharjo melawan Roy Suryo CS. Dalam gugatan itu, Paiman keberatan atas tuduhan sebagai otak di balik pemalsuan ijazah Joko Widodo. Sidang perdana gugatan perdata yang dilayangkan Paiman Raharjo melawan Roy Suryo dan 6 orang lainnya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Paiman Raharjo melayangkan gugatan perdata atas keberatannya terkait tuduhan sebagai otak di balik dugaan pemalsuan ijazah Presiden Joko Widodo. Ia keberatan dengan tuduhan Roy Suryo CS yang menyebut Paiman punya percetakan di Pramuka dan ikut andil dalam menerbitkan ijazah Jokowi yang dituding palsu. Sayangnya, sidang perdana terpaksa ditunda karena 6 tergugat yakni Roy Suryo, Egy Sujana, Dr. Tifauzia Tiasuma, Rismon Sianipar, dan lainnya tidak hadir. Di sini, Profesor sebagai warga negara yang taat hukum mencari kepastian dan keadilan bahwa ijazah tersebut adalah asli dan Profesor melawan fitnah keji daripada Roy Suryo dan semuanya kawan-kawan itu dengan cara melakukan gugatan perdata. Penggugat berharap nantinya hakim dapat memutus bersalah para tergugat agar nama baik Presiden Joko Widodo dan dirinya sebagai pendidik bisa pulih. Ini kan untuk pembuktian. Kami menggugat perdata ini dalam rangka untuk satu, memulihkan nama baik Pak Jokowi ataupun saya Profesor Paiman. Yang kedua, kami ingin Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan mereka bersalah. Karena terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi, ini aduannya sudah diberhentikan oleh Bareskrim. Dalam gugatan tersebut, Paiman Raharjo juga menuntut uang ganti rugi sebesar 1,5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pasca Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyebut ada orang besar yang mengendalikan isu ijazah palsu, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Hinca Panjaitan membantah keterlibatan antara partainya dengan polemik ijazah palsu Jokowi yang melibatkan Roy Suryo tersebut. Saya sampaikan feeling saya mengatakan. Pasca Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyebut ada orang besar yang mengendalikan isu ijazah palsu, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Hinca Panjaitan membantah keterlibatan antara partainya dengan polemik ijazah palsu Jokowi yang melibatkan Roy Suryo. Dirinya mengatakan tidak ada kaitan dengan Demokrat, sebab Roy Suryo bukan lagi bagian Partai Demokrat saat itu. Karena jadi biar isunya yang seolah-olah Partai Biru, yang mendalami ini. Kami tegaskan nggak ada urusan kami dengan kasus ijazah palsu, apalagi dikait-kaitkan agenda politik di balik ini. Ini fitnah besar, ini kami tolak. Sama sekali tidak ada
keterlibatan Partai Demokrat dan kami semua kadernya terhadap itu. Kalau ditarik-tarik, Saudara Roy Suryo yang pernah di Demokrat, saya pastikan masa saya sekjen Partai Demokrat, Saudara Roy Suryo tidak lagi jadi anggota Partai Demokrat. Waktu itu sudah berakhir hubungannya. Jadi tidak ada hubungan Roy Suryo dengan Partai Demokrat. Hinca menambahkan bahwa dirinya menjabat sebagai Sekjen DPP Partai Demokrat saat Roy Suryo mengundurkan diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengacara Roy Suryo, Ahmad Kozinudin, merespon pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo untuk menyebut orang-orang besar di balik kasus dugaan ijazah palsu. Menanggapi pernyataan Joko Widodo terkait adanya orang besar di balik kasus dugaan ijazah palsu, pengacara Roy Suryo Ahmad Kozinudin meyakini tidak ada sosok orang besar di balik isu ijazah palsu. Jika benar ada, Ahmad Kozinudin pun meminta Jokowi untuk menunjukkan nama besar tersebut. Hari ini saya tantang Saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah, ini kan aneh. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo meyakini isu ijazah palsu yang menyerangnya merupakan bagian dari agenda besar yang dimainkan oleh sosok berpengaruh yang disebut sebagai orang besar. Namun, Jokowi enggan mengungkap siapa orang tersebut. Saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup, ya, itu aja. Agar polemik perdebatan ijazah bisa selesai, Ahmad Kozinudin meminta agar Jokowi tidak lagi mengulur waktu untuk menunjukkan ijazahnya ke hadapan publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus korupsi impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong memasuki babak baru. Pihak kuasa hukum menyatakan akan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor yang menjatuhkan vonis kepada kliennya. Dari unsur delik yang mengandung perbuatan yang dipidana atau skandal delik atau unsur. Melalui kuasa hukumnya, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong resmi mengajukan permohonan banding di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melawan 4,5 tahun penjara di kasus korupsi impor gula. Kuasa hukum telah mengajukan memori banding atas vonis terhadap Tom Lembong ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Dalam memori banding, mereka meminta Pengadilan Tinggi untuk membatalkan vonis PN Jakarta Pusat dan memulihkan harkat serta martabat Tom Lembong. Tim kuasa hukum menilai putusan majelis hakim pada persidangan di Pengadilan Tipikor tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Mereka menegaskan Tom Lembong tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan saat menerbitkan izin impor gula pada tahun 2015. Kami jelaskan juga dalam memori banding ini tidak ada mens rea atau niat jahat. Yang sebetulnya itu pemahaman mens rea juga pemahaman yang bukan suatu hal yang baru, itu hal yang prinsip dalam hukum pidana. Dalam pasal 2 dan pasal 3, karena ini adalah delik material, harus ada unsur kesengajaan, ada dolus di sana. Maka mens rea wajib ada. Kalau tidak ada mens rea, tidak ada perkara ini. Itu juga kami jelaskan di sana. Lalu selanjutnya di bagian ini juga, perbuatan melawan hukum ini juga, kami jelaskan dalam memori banding bahwa pemahaman perbuatan melawan hukum itu tidak selalu identik dengan pidana. Dia akan menjadi pidana kalau tadi ada mens rea tadi. Sebelumnya, Majelis Hakim memvonis mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong 4,5 tahun pidana penjara dalam kasus korupsi impor gula.
Dari Jakarta, Galuh Pandu, Muhammad Zulkarnain, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu siang. Kedatangan Prabowo untuk memberi penghormatan terakhir kepada ekonom senior Kwi Kian Gi. Kedatangan Prabowo langsung disambut oleh keluarga almarhum Kwi Kian Gi. Prabowo mengisi buku tamu dan langsung menuju tempat persemayaman jenazah untuk memberikan penghormatan pada Kwi Kian Gi. Usai memberi penghormatan, Presiden berbincang dengan keluarga Kwi Kian Gi dan duduk dalam satu meja di dalam ruang duka RSPAD Gatot Subroto. Enggak, saya datang hanya untuk menghormati bela sungkawa ya Pak Kwi, seorang tokoh bangsa yang sangat berjasa. Pemikiran beliau sangat mempertahankan ekonomi Pancasila, ekonomi pasal 33, beliau seorang tokoh yang luar biasa. Saya merasa dekat sama beliau. Beliau banyak kasih nasihat ke saya. Bahkan beberapa hari yang lalu pun mengirim WA ya, memberi saran-saran. Beliau masih terus memberi WA. Saya kira itu yang bisa sampaikan ya, kita Indonesia kehilangan putra terbaik. Terima kasih. Ya, terima kasih.